Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan tahun ajaran baru 2020 akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Tetapi meski tahun ajaran baru dimulai, pembelajaran secara tatap muka masih dilakukan secara terbatas. Menurut data yang diperoleh Kemendikbud dari gugus tugas, hanya ada 6% daerah yang berkategori zona hijau. Artinya 94% lainnya masih dalam kategori zona kuning dan zona merah yang terlarang untuk melakukan tatap muka. Untuk daerah-daerah yang masuk kategori zona hijau, mereka boleh melakukan tatap muka dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Antara lain izin dari kepala daerah dan juga persetujuan dari orang tua. Jika itu sudah diperoleh, hanya SMP dan SMA yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juli. Sementara tingkat di bawahnya, SD, baru akan dimulai pada bulan September. Itu pun jika dalam 2 bulan masa transisi tersebut tidak ada peningkatan jumlah pasien positif di daerah tersebut. Nadiem menyatakan untuk daerah yang masih berstatus kuning dan merah, pembelajaran jarak jauh secara online akan terus dilakukan. Bulan September nanti baru akan dievaluasi lagi apakah sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Tahun ajaran baru tetap dilakukan pada pertengahan Juli. Tidak ditunda seperti yang diminta banyak orang masuk di 2021 karena banyak sekolah yang meminta tahun ajaran baru tetap akan dilakukan karena mereka bisa kesulitan keuangan jika tidak ada pembelajaran di tahun ini. Status transisi dan new normal terkait dengan pandemi terus berjalan. Fase pertama sudah dilakukan dengan membuka perkantoran dan membuka akses transportasi. Tetapi untuk mal baru dimulai pada pekan ini. Itu pun dilakukan juga dengan sangat-sangat terbatas. Artinya jumlah pengunjung dibatasi 50% dan secara usia mereka yang berusia 50 tahun ke atas dan anak-anak di bawah 9 tahun tidak boleh dibawa ke mal. Penetapan protokol kesehatan juga dilakukan secara ketat, antara lain dengan pemeriksaan suhu di pintu masuk, kewajiban memakai masker, dan penyediaan cuci tangan yang disediakan oleh pihak mal. Bagi mereka yang masuk ke area mal untuk makan-makan, restoran hanya menyediakan bangku 50% saja. Mal yang memiliki bioskop dan karaoke belum boleh dibuka. Sejalan dengan pembukaan mal, pada pekan depan, wisata juga mulai akan dibuka. Khusus di Jakarta, Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor sudah akan dimulai pada hari Minggu. Pembukaan mal dan kawasan wisata terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Sementara banyak lainnya yang belum mulai pulih sehingga pemerintah mengalokasikan dana sebanyak 677,2 triliun di APBN perubahan untuk pemulihan ekonomi nasional. Tetapi Presiden Jokowi menekankan tidak boleh main-main dengan penggunaan dana yang sangat besar tersebut. Menurut Jokowi, jika masih ada yang bandel menggunakan dana tidak semestinya, silakan digigit dengan cara keras. Pernyataan keras Presiden tersebut disampaikan pada pembukaan rapat koordinasi terbatas pengawasan internal pemerintah tentang keuangan negara. Menurut Presiden, semua pihak harus bersama-sama menggunakan dana yang diambil dari rakyat tersebut kembali untuk rakyat. Pemulihan ekonomi nasional diterapkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, membantu dana kesehatan masyarakat, juga memberikan bantuan sosial. Pemerintah juga memberikan insentif kepada UMKM dan dunia wisata supaya segera bergerak untuk memulihkan ekonomi nasional. Di tengah upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi corona dan memulihkan ekonomi nasional, DPR mengajukan hak inisiatif
untuk membuat undang-undang haluan ideologi Pancasila. RUU HIP tersebut sudah diajukan oleh pemerintah dalam sidang paripurna. Tetapi RUU HIP tersebut mendapat penentangan keras dari masyarakat, mulai dari purnawirawan TNI sampai organisasi keagamaan. Pemerintah lalu mengambil keputusan meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan mengirim surat persetujuan Presiden untuk mengirimkan wakil pemerintah membahas RUU tersebut. Malah pemerintah akan mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta penundaan RUU HIP tersebut sambil menunggu DPR menampung aspirasi masyarakat. RUU HIP mendapat penentangan karena dalam salah satu babnya menyatakan Pancasila harus diperas lagi menjadi Trisila dan Ekasila. Selain itu, RUU tersebut tidak mencantumkan TAP MPR yang membubarkan PKI. Indonesia kembali kehilangan putra bangsa, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo, berpulang ke rahmatullah pada usia 65 tahun. Pramono Edy Wibowo meninggal dunia karena serangan jantung saat berekreasi di kawasan Puncak. Sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pramono Edy Wibowo mendapat jatah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia dimakamkan bersisian dengan kakaknya, Ani Yudhoyono, yang meninggal tepat 1 tahun yang lalu. Pada saat pelepasan jenazahnya di rumah duka di kawasan Cikeas, kakak ipar almarhum Letjen Purnawirawan Erwin Sujono bercerita kedekatan Pramono Edy Wibowo dengan Prabowo Subianto ketika mereka sama-sama berdinas di Kopassus. Saat itu Prabowo Subianto meminta ada anggota Kopassus yang naik ke puncak Everest, yaitu gunung tertinggi di dunia yang berada di Nepal. Saat itu Pramono Edy Wibowo yang berpangkat Letnan Kolonel memimpin pasukan untuk mendaki puncak tersebut. Padahal para anggota tidak akrab dengan kondisi Everest yang bersalju. Tetapi Pramono Edy Wibowo nekat membawa anak buahnya untuk membuktikan kepada bangsa dan negara bahwa anggota Kopassus bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia tersebut. Indonesia dicatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil mengibarkan bendera dan mencapai puncak Gunung Everest. Itulah 5 berita terpopuler di portal inews.id yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita terpopuler, inspiratif, dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Meskipun saat ini sudah memasuki era new normal, tapi jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan ingat, jangan keluar rumah jika tidak dalam keadaan terpaksa. Saya Latif Siregar, pamit.